Ya, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Di pagi hari ini kita boleh bersyukur atas kasih setia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita sepanjang malam, dan di pagi hari ini kita mau berdoa untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan kepada kami. Di pagi hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, berkati hamba-Mu yang menyampaikan dan anak-anak-Mu yang mendengarkan, dan kami sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan. Kita boleh bersyukur yang kita nikmati sepanjang malam hari ini. Kita boleh beristirahat, dan di pagi hari ini kita boleh menikmati hari yang baru. Dan kita mau mendengarkan firman Tuhan di dalam Bilangan pasal yang ke-13 ayat yang ke-30. Dikatakan demikian, saya akan membacakan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Nah, di sini kita boleh belajar dari Kaleb, seorang yang memiliki iman tanpa batas. Nah, kita boleh belajar bahwa iman tanpa batas inilah yang dimiliki oleh seorang yang bernama Kaleb. Nah, ketika kita melihat saat-saat ini di mana, di TikTok atau di media sosial yang lainnya, kita lihat ditunjukkan orang-orang yang rambutnya gondrong, ternyata dia seorang intelijen. Nah, ketika kita berbicara tentang seorang intelijen, bahwa Kaleb juga seorang ahli intelijen, karena dia memperoleh tugas yang dipercayakan oleh Musa untuk menyelidiki sebuah bangsa yang akan diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Di sini kita bisa melihat bahwa Musa mengutus 12 orang dari setiap suku yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Nah, di salah satunya adalah Kaleb yang memperoleh tugas, di mana Kaleb mempunyai tugas untuk menjadi seorang intelijen untuk memata-matai sebuah bangsa yang akan diberikan oleh Tuhan. Namun di sini kita bisa melihat bahwa dari ke-12 suku ini, ternyata ke-12 intelijen ini atau ke-12 pengintai ini tidak memiliki kata sepakat. Di sini kita mau melihat bahwa 10 orang memberikan laporan-laporan yang disampaikan itu adalah laporan-laporan yang memang nyata, yang bagi mereka dari 10 orang ini mereka tidak mampu menghadapi. Sedangkan Kaleb dengan Yosua memiliki pandangan yang berbeda, karena Kaleb memiliki iman di mana dia menyatakan bahwa di dalam tugas pengintaiannya dia tidak takut menghadapi bangsa Kanaan. Jadi kalau kita lihat bahwa dari 12 suku ini 10 sepakat takut, sedangkan yang 2 tidak takut karena dia adalah orang yang percaya akan kepada Tuhan. Nah, di sini kita boleh belajar bahwa Kaleb adalah seorang dari bangsa Israel yang dapat melakukan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Tentunya ia menjadi seorang pribadi yang memiliki kelebihan di dalam menjalankan tugas ini. Di sini kita bisa melihat bahwa Kaleb bukan hanya melihat kelebihan-kelebihan, kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh bangsa Kanaan pada waktu itu, tetapi dia juga mau menunjukkan bahwa apa yang menjadi tantangan terbesar itulah yang harus dilawan. Dan Kaleb memiliki iman untuk melawan, dan iman ini merupakan langkah Kaleb untuk melihat apakah yang Allah akan berbuat. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Kaleb sungguh-sungguh memiliki iman tanpa batas. Dia berani, dan dia berani mengalahkan 10 orang yang mengatakan berita yang benar namun membuat mereka takut. Sedangkan imannya Kaleb adalah iman tanpa batas. Dia berani berkata demikian karena dia mau melihat apa yang akan dilakukan oleh Allah di dalam hidupnya. Tugas rahasia yang Kaleb lakukan di sini adalah tugas yang bukan tugas biasa, di mana Kaleb harus menyampaikan satu pesan, di mana menunjukkan bahwa kekuatan Allah itu ada di dalam kehidupan orang-orang bangsa Israel. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada beberapa orang di dalam sejarah Alkitab mendapat pernyataan ilahi bahwa Kaleb diterima di dalam Bilangan 4 ayat yang ke-24 dikatakan demikian.
Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwanya yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Kaleb sungguh sangat berbeda dibandingkan dengan 10 suku yang lainnya. 10 pengintai yang lainnya tidak memiliki hal demikian. Jadi kalau kita lihat bahwa Kaleb memiliki ciri khas tersendiri, memiliki keunggulan tersendiri, dan Alkitab mencatat di dalam Bilangan 14 ayat 24, dia memiliki keyakinan, memiliki iman yang luar biasa. Seorang pengikut yang dengan sepenuh hati dan memiliki semangat yang berbeda dibandingkan dengan yang lainnya. Dan ini boleh menjadi bagian di dalam hidup kita. Kita dapat melihat bahwa Alkitab sangat bangga menulis Kaleb. Demikian juga kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki semangat yang berbeda. Mungkin di dalam kehidupan kita dihadapkan dengan situasi kondisi yang tidak menentu, situasi kondisi yang tidak menguntungkan. Mungkin sudah tidak ada harapan, tetapi Kaleb memiliki semangat yang luar biasa, memiliki iman tanpa batas. Dan itulah yang dialami oleh Kaleb, sehingga Kaleb bisa memperoleh jaminan dari Tuhan. Kaleb dan keturunannya masuk ke negeri perjanjian dan menikmati. Di sini kita bisa melihat bahwa kita memiliki sebuah misi di dalam hidup kita. Apakah ketika kita beribadah, apakah kita sudah cukup merasa kita sudah memiliki misi? Nah, di sini kita mau belajar bahwa ketika kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau belajar bahwa kehendak kita di dalam menjalankan misi, keinginan, kehendak kita tentu saja tidak akan bisa tanpa semangat dari Tuhan. Karena itu kita bisa melihat bahwa sikap Kaleb yang di dalam hidupnya dapat melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya sungguh sangat luar biasa. Dia bisa menyiapkan diri menghadapi kenyataan hidup, dan dia bisa menyelesaikan karena dia memiliki iman yang sungguh-sungguh, yaitu iman tanpa batas, karena percaya Allah akan bertindak. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan mau mempersiapkan diri kita di dalam hidup kita, di dalam segala keadaan, di dalam segala situasi. Kita boleh memiliki iman. Janganlah kita suka menunda-nunda, janganlah kita memiliki kemunduran di dalam kehidupan kita, tetapi kita boleh memiliki semangat di dalam hidup kita. Percaya kepada Allah, di mana Allah sanggup membuat jalan, Allah sanggup membuat mujizat, Allah sanggup bertindak di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat bahwa Allah membuat janji-janji yang besar untuk mereka mengikuti Dia dengan dalam iman, demikian juga kita akan menerima janji-janji Tuhan yang sudah Tuhan sediakan di dalam hidup kita. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan di pagi hari ini kita patut bersyukur, di mana Tuhan memberikan satu contoh teladan dalam kehidupan Kaleb yang memiliki jiwa yang lain yang menjadi perhatian Allah. Demikian juga setiap kita memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Allah, yang menjadi perhatian Allah, di mana di dalam segala situasi yang saat ini tidak mengenakan, situasi kondisi yang tidak menguntungkan, namun kita memiliki iman seperti Kaleb bahwa dia percaya mau melihat apa yang Allah perbuat dalam kehidupan kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini menjadikan kita sebagai anak-anak Tuhan yang selalu memiliki iman kepada Allah dan kita memiliki semangat. Biarlah kebenaran firman Tuhan membawa kita semuanya untuk menjadi pribadi-pribadi yang semangat. Amin firman Tuhan, kita mau berdoa. Bapa kami dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan memberkati setiap kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan, dan jadikan kami menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki iman tanpa batas, memiliki semangat dan percaya kepada Allah yang sanggup bekerja dalam setiap kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini mengalami berbagai macam persoalan pergumulan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan menjamah, Tuhan memberikan kemenangan, Tuhan memberikan jalan, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesembuhan. Dan kami percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.